ya, ada Israel Shalom atau Asyir apa itu. Ada perbandingan ini Benyamin Netanyahu lagi makan siang, ya itu jam yang sama itu tiba-tiba di media Indonesia menyatakan bahwa wah itu ya Benyamin Netanyahu dibunuh, dibom di tempat ini. Saya bilang ini orang ini saya bilang sering di Indonesia itu kita tergiring dengan news-news yang ada di Indonesia. Abraham, cuma huruf H satu itu ceritanya bisa ngalar-ngalar, saudara. Cuman gara-gara satu huruf H itu, ya bisa kemana-mana itu huruf H itu satu. Itu piktogram itu, nah, bahasa Arab nggak ada, bahasa-bahasa lain nggak ada, adanya cuma di bahasa Ibrani, ya. Nah itulah intelijen, ya. Jadi sebenarnya malam ini kalau kita perang goib, itu sebenarnya adalah perang intelijen, saudara, nggak akan jauh-jauh. Perang goib adalah perang intelijen, ya. Makanya mereka bisa menghitung, bisa sampai tepat kamar nomor berapa. Ya waktu si Hania itu tembak, ya, di roket ya saudara. Ada yang bilang itu bomnya dari dalam, enggak, so, itu di roket saudara ya. Udah jelas di roket bisa pas, ya. Atau misalnya taruh kata dibom lah, kita ikuti skenario nya orang Iran lah, itu dibom itu dari dalam, nggak mungkin bisa diroket, nggak mungkin Israel secanggih itu. Ya nyatanya sudah berkali-kali Israel cuma kirim drone habis satu orang itu, cuma orang itu aja yang mati. Nyatanya Hania itu yang mati kan cuma dia dan pengawalnya saja. Kan ajaib itu, karena itulah intelijen. Ya dia bisa mengirim berita, bisa melakukan sesuatu, dan Israel nggak cerita, oh, itu aku loh. Nggak bilang, pokoknya nyatanya kan udah mati kan. Waktu Presiden Iran mati itu ya, kecelakaan helikopter. Wah itu gara-gara kena angin loh, kenapa yang dua selamat? Lah ya jangan-jangan yang bunuh itu ya yang dua helikopter yang lain itu yang bunuh, saudara. Kita nggak ngerti, itulah intelijen, ya kan? Makanya saya sering berkata, jangan-jangan si Erdogan itu agen Mossad loh, si Erdogan itu loh. Ya kan, keluarnya minta ampun paling keras ya kan, memusuhi Israel, tetapi nggak tahu dia agen Mossad. Ya kan, misalnya kita nggak pernah tahu, ya. Nah, misalnya nih Prabowo nih, ternyata Prabowo Mossad nih misalnya, ternyata kan dia kan sudah pernah ke Yordan, ya kan. Ternyata dia si Prabowo ini agen Mossad, bisa jadi kita nggak pernah tahu, ya. Kan dalam keintelijen itu antara ada dan tiada, katanya Pak Ponto itu kan, antara ada dan tiada. Dibilang ada ya nggak ada orangnya, nggak ada yang ngaku, dibilang nggak ada nyatanya hasilnya kelihatan. Nah itulah intelijen, ya. Kita ini berhari-hari bicara tentang intelijen. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mengatasi? Indonesia itu nggak bisa. Indonesia sudah ketinggalan. Tadi ya, bagaimana budget dana intelijen untuk Israel? Coba ya, coba kita cek ya berapa dananya ya. Nah, bentar ya, kita pakai baru ya. Berapa budget intelijen, Intel, Amerika, budget dana intelijen Amerika per tahun. Coba ya kita Amerika, Israel, ya, terus mana lagi? Indonesia, weh. Coba kita cek aja kan, kita tanya sama ChatGPT. Ya cepet. Ya. Amerika ya 99 miliar dolar, ya. Israel berapa tuh? Tuh cuma 3,8 saudara ya. 13 sorry ya, 13 sampai 14 miliar. Ya, Amerika itu 99 miliar. Israel 14 miliar. Indonesia saudara banyak sekali 5, triliun saudara, 5,2 triliun. Aduh, naik dari 9, triliun, 9,6 triliun rupiah sama dengan berapa USD? Aduh, ini gede-gede ini. Aduh. Ya. Saudara coba lihat ya nih saudara ya. Amerika budgetnya berapa nih? Nah ini udah kelihatan ya, 9,99 miliar anggaran intelijennya ya.
Ya, Amerika itu 99 miliar ya. Israel itu 3,8 miliar. Enggak dong, 14 miliar tadi. Mana tadi? Israel itu 14 miliar ya. Ini saya salah nih. Ini ya, Amerika itu 99 miliar, Israel itu 14 miliar ya. Nah, itu ya. Kita save ya. Sedangkan Indonesia itu cuma 0,6 mil ya. Jadi ini salah nih. Ini juga suka ngawur nih. 14 miliar ya. USD ya. Indonesia itu cuma dapat 0,7 saudara. Nggak ada seper-100 ya saudara. Kacau nih. Kacau sekali ya. Nah, itu namanya kalau kita membahas itu seperti ini. Bagaimana membandingkan anggaran intelijen ya saudara ya. Amerika 99 miliar dolar ya. Israel 14 miliar dolar. Indonesia berapa saudara? 0,7 miliar dolar saudara. Seper 200-nya ya. Seper 200-nya Israel saudara. Lalu gimana mau menang perang saudara? Artinya apa saudara? Di Indonesia ini tidak ada lagi yang namanya intelijen. Kemarin sudah dibahas tuh sama si ulat bulu ya. Kita ini mau mengintelijen, nggak taunya kita malah malak ya, Pak Ulat Bulu ya. Kita tahu rahasia, siapa kemarin yang bahas ya? Pak Andi atau Pak Ulat Bulu kemarin, saya lupa tuh. Kita ini mau cari intelijen, kita cari informasinya orang ini, nggak taunya malah buat malak kalau kamu nggak kasih aku uang 1 miliar, tak bocorkan. Nah, kacau nih saudara. Intelijen jadi produk untuk malak, ya repot saudara. Nah itu yang terjadi dengan intelijen, produk-produk intelijen. Nah nanti kita dengarkan kepala BIN ya saudara ya. Ini ulat bulu udah bicara belum ulat bulu? Ulat bulu udah ya. Udah. Saya kasih video ya, bentar ya. Saya kasih video nih, bagus nih. Saya kasih video bagus. Ini video-video ini ya. Apa itu? Ya. Apa itu? Ini video ini terbaru, ini video baru 9 naga nih. Nah. Jelas banget ya, jelas ya. Oh, makanya ya. Dalam hal ini tadi endingnya tadi pakai 9 naga tadi ya. Kaitannya dengan 9 naga artinya bagaimana seharusnya Indonesia mensikapi ya isu. Memang kenyataannya Indonesia itu tergantung sama etnik Tionghoa. Ya. Ekonomi Indonesia itu ya, ekonomi Indonesia itu 60%, lebih dari 60%. Katanya Yusuf Kala itu kemarin malah 60% perekonomian Indonesia dikuasai oleh berapa persen kemarin ya? 5% ya. Yusuf Kala ya. Yusuf Kala. Ekonomi Indonesia ya dikuasai Tionghoa. Bentar ya. Dari 10 orang terkaya di Indonesia, 8 Tionghoa, 1 India, 1 pribumi. Mampus kau. Ini kita dengarkan Permesta nih, tadi belum ngomong nih Permesta ya. Permesta. Ini si Ompong mana si Ompong? Waduh, si Ompong lagi seru nih, kok malah pergi nih gimana nih? Aduh, Ompong mana nih? Ya udah Permesta dulu deh, kasih. Permesta lewat, ayo. Ya, shalom Pastor. Shalom. Saya ada ya sedikit kritik lah. Artinya kritik. Kita harus kemampuan memilah ya. Artinya memilah, kita update masalah perkembangan eskalasi politik di dunia itu. Hari ini apa yang terjadi atau kemarin. Sering kita diskusikan ya, dia tidak mengupdate tapi lebih banyak opini. Saya senang kalau dia nyatakan hari ini, umpamanya contoh lah. Hari ini Presiden Iran ya kan terluka diserang di ini, itu berita baru. Nah itu bagaimana kita merangkum itu. Kemudian Mossad ini kita telah bicarakan 3 hari lalu. Gitu. Ya, intelijennya bagaimana? Tentunya
kita akan masuk ke tahun 1949, itu contoh, kasih pendidikan itu pengajaran. Ben Gurion membentuk ini. Kemudian ada alirannya Sinbad sama satu, maka dibentuknya Mossad. Ya. Tugas Mossad apa aja gitu. Bukan cuma perang gitu. Udah dibahas kemarin. Dia akan bicara perdagangan, ya, bicara apa lagi teknologi informasi dan lain sebagainya. Itu tugas daripada intelijen, bukan juga cuma perang, karena orang lebih fokus bicara perang tentang Mossad. Mossad bukan condong ke situ, lebih banyak dia bergerak di bidang cyber. Nah, itu tapi teman-teman track di media. Nah, ini kritik-kritik teman-teman juga ya sering boleh kita pilih ya perkembangan news sekarang ini apa yang terjadi. Kemudian ada juga kita ide-ide, opini-opini kita coba memandang ya dari pandangan sejarah, antropologi budaya dan lain sebagainya. Itu yang bagi saya akan memberikan nilai tambah ya bagi kita. Ya kalau umpamanya kita bicara Mossad tadi ya, mau diperbandingkan atau mau diperbandingkan dengan agen-agen lain, dia didirikan tahun berapa, merekam jejaknya gitu, ya kan? Tadi Pastor sudah bicara anggarannya. Kemudian kita tidak tahu barangkali Mossad ini dia itu berantai bersekutu bersama-sama dengan agen-agen CIA, FBI, bersekutu dengan dengan KGB, dengan MI6 itu. Nah, itu bagus baru kita telaah secara dalam. Tentunya tadi saya dengar dari pertama dari Pak Paul ada orang analis. Memang analis itu ya bagi saya analis itu kalau dia tidak pada posisi tempatnya itu dia bisa kasih analis berbeda. Coba dia hadir di tempat kejadian perkara. Saya contoh lah. Coba kita memahami pernah terjadi gejolak kaos di dalam hidup kita dengan orang menggunakan label-label agama dan baru itu kita pelajari ajaran-ajaran dia. Muncul kita hilang rasa kemanusiaannya itu muncul. Mulai kita memblame yang merusak sistem inilah itu. Nah, ini yang bagus kaji. Memang kalau orang analis seperti Hendro Priyono saya kira masih orang-orang yang di luar lebih pintar karena dia itu meresap itu dari news. Kita kan itu kan Mossad kan itu kerjanya mengumpulkan data, mengolah data. Ya kan? Itu kan kerjanya intelijen. Coba Anda buka kamus arti intelijen itu. Dia mengumpulkan data, dia mengelola data, cuma itu. Tapi di bidang apa aja. Nah, itu kemampuan daripada saya bilang tadi. Oleh sebab itu tadi saya ulangi bahwa Mossad itu bukan hanya di pertahanan keamanan, dia seluruh perdagangan dan sebagainya. Itulah kasih gambaran umum dulu. Ya, kemudian saya tadi coba trigger di perkembangan di Indonesia tadi antara dua diskusi yang berbeda. Ya, antara orang sipil dan orang militer. Nah, ini yang saya bilang, kan dulu kita bilang bahwa ini Yusuf Kala ini adalah seorang munafik, orang silet. Benar dia bicara itu, Pak. Dia itu lagi mengadu domba antara orang Indonesia, tapi dia pinter. Dia kan orang cerdik. Sering mengadu dombakan orang, baru dia ambil jalan tengah, dia yang jadi pahlawan. Tidak heran, ya saya hadir itu waktu kasus-kasus di Maluku, di Sulawesi Tengah. Kalau Anda baca rekam jejaknya Yusuf Kala, waktu dia mahasiswa, dia adalah ketua HMI. Dia yang banyak membakar gereja di ujung pandang, di atas itu. Waktu itu dia, tapi dia menyangkal bukan dia. Begitu juga setelah dia hadir jadi wakil presiden, ya teman-teman, ini opini aja, tapi opini ada dasar sejarahnya. Dia itu mengadu dombakan dulu kemarin itu antara orang-orang yang di Ambon, orang-orang yang di yang di Ternate, orang-orang ada di Sulawesi Tengah. Dia yang mengadu domba. Kemudian dia masuk karena dia pahlawan, dia yang mendamaikan, bukan begitu. Dia pintar juga, dia yang mengadu dombakan orang Aceh itu. Sehingga seolah dia jadi pahlawan itu. Bicara Aceh lain sebagainya. Ini karena ini orang cerdik. Cerdiknya apa? Cerdiknya kita tahu bahwa dia salah satu ya mendonasi ya mensupport
yang apa yang terjadi di Palestina. Oleh sebab kita rujuk benar-benar supaya kita ini tidak ada pretensi untuk menilai ini seorang pahlawan. Soalnya yang diskusi dengan Andi Kik itu sudah lama saya dengar itu, ya, sudah lama. Tapi saya dalam hati ini orang bicara nonsens, omong kosong. Gitu. Ini menafik orang ini. Saya tahu ini orang gaya menafik waktu itu. Karena ini saya mau bicara di sini karena jujur saya menghadapi pengalaman kepahitannya itu, kerusuhan-kerusuhan seperti itu. Ya. Oleh sebab itu saya melabelkan ini orang-orang paling jahat sebenarnya di Indonesia orang ini. Dia tapi bagus. Kalau saya seorang pemikir utopis yang dibilang oleh itu bagus, itu bagian daripada dinamika politik. Pakai teori Machiavelli, bagaimana kita menggunakan, ya, menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan, seperti yang dikatakan Pak Hendro tadi, memang begitu bagian daripada teori kekuasaan. Tetapi kalau kita lihat, kalau itu yang satu masih pakai hati nurani, yang satu masih intelijen, pendekatan yang satu pendekatan militer, yang satu pendekatan sipil lah. Benar yang dibilang Cina atau apa Pak. Waktu dia bilang begitu kan seolah bias, seolah mengadu dombakan rakyat dengan kelompok-kelompok pedagang Cina dan India ini. Memang ini orang begitu, biasanya begitu. Dia bermain di bawah, cuma dia manusia yang saya dari dulu katakan ini Yusuf Kala itu adalah untouchable, tidak bisa disentuh. Karena dia 2 kali menjabat wakil presiden, ya kekuatan ekonomi luar biasa. Cuma jeleknya dia bukan orang nasionalis. Teman-teman dengar, itu pinter. Staf aklinya, saya tahu dari 20 tahun lalu saya di Indonesia, 30 tahun lalu. Staf aklinya itu saya ketemu di United Nations itu. Saya ngobrol sama Pak langsung, bukan ini. Kalau Pak Habibie ingat ya boleh, kalau Pak Yusuf Kala ingat, ya Bapak akan bilang kita ketemu di United Nations waktu itu, bisa ngobrol sama dia. Baru saya mengatakan di sini, staf ahlinya Yusuf Kala itu, saya bilang, hampir 101% itu orang Cina. Tidak ada orang-orang asli. Nanti teman-teman lihat itu yang dikatakan Pak Putih itu, toko-toko yang ambil gambar sama saya, dialah yang Pak Putih terlalu tidak, ya yang Kristen ada 2 toko itu. Staf aklinya dia, saya ulang, dari Cina, orang-orang Cina Indonesia. Itu keakliannya ini Yusuf Kala gitu. Artinya kita mengambil kesimpulan, ya inilah saya bilang bagian dari dunia politik. Akhirnya kalau kita tidak itu kita digiring dengan seolah-olah kita percaya kepada tokoh-tokoh ini. Nah, itulah saya bilang bagian politik. Ya, yang di sini saya juga mau sampaikan ya. Teman-teman, kalau kita ikuti memang benar-benar media Pak Paul Sang ini, kadang-kadang apa yang kita sudah bicarakan lalu karena kita tidak dengar ya, akhirnya diulang lagi pembicaraan itu. Ya, itu yang sering kita lihat ya. Kita analisa. Artinya di sini juga saya mau sampaikan, mari teman-teman kita update perkembangan dunia. Hari ini umpamanya contoh, saya baca di news ya, ada Israel Shalom atau Asyir apa itu. Ada perbandingan ini Benyamin Netanyahu lagi makan siang, ya itu jam yang sama itu tiba-tiba di media Indonesia menyatakan bahwa itu ya Benyamin Netanyahu dibunuh, dibom di tempat ini. Saya bilang ini orang ini saya bilang sering di Indonesia itu kita tergiring dengan news-news yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu paling banter bagi saya teman-teman kalau diskusi di sini kita buka Google Yahoo atau Pak Paul katakan tadi kita buka GPT General Transfer kita buka-buka ya yang teknologi seperti itu supaya kita update perkembangan dunia sekarang ini. Kemudian kita bicara tentang tadi bagus tentang Mossad ya. Kalau kita bicara tadi itu kita cari arti dan makna itu intelijen apa, Mossad itu apa. Baru kita belajar sejarahnya bagaimana. Ya. Setelah itu ya dari runtutan waktu sehingga kita memberikan pendidikan pengajaran kepada anak-anak bangsa kita. Persoalannya bagi kita bagus kalau kita beropini. Beropini artinya bagaimana mau mengatakan bahwa benar yang dianalisa tadi bahwa bagaimana
ini Mossad mengadu domba. Ada istilah baru Mossad sekarang ya. Saya udah tulis kemarin dulu tapi sudah lupa. Mossad apa, Fufu apa itu, saya udah lupa. Dia punya ide baru bagaimana dia masuk ke Iran itu. Dia mengadu dombakan pemerintah dengan rakyatnya Iran. Strategi daripada Mossad. Itu yang tulisan di Yahoo 3 hari lalu saya baca, itu perkembangan seperti itu. Ya, artinya sekarang kalau apakah pertanyaan bagi kita kan, apakah pengayaan uranium senjata nuklir Iran lagi dilakukan atau tidak? Apakah dia ada atau tidak? Nah, ini adalah saya bilang perang media. Kadang-kadang kita terpikir si media di Iran mengatakan dan media Konoha katakan bahwa wah ini lagi dia pengayaan uranium dan tunnelnya untuk pembangkit itu tidak hancur dan lain sebagainya. Tetapi Amerika itu yang benar-benar dari agen FBI dan CIA mengatakan bahwa si Iran ini orang yang legitimate bicara telah mundur 2 tahun di dalam konteks penganiayaan uraniumnya itu untuk nuklir. Ya, kemudian pernyataan lagi dari Benjamin Netanyahu, dia bagaimana dia mensugesti Kongres Amerika bahwa kemerdekaannya Israel ada kemerdekaan juga, keselamatannya orang-orang Israel, keselamatan bangsa Amerika juga. Nah, ini sehingga orang bertepuk tangan. Itu news lama ya. Artinya di sini saya mau mengatakan bahwa Mossad ini atau Israel ini sangat kuat sekali. Nah, kalau kita dengar news di Indonesia ya enggak usahlah. Itu memang sangat kuat sekali saya mau katakan Mossad ini. Baca berulang-ulang sangat kuat. Tadi juga saya buka Yair Pinto itu. Ya, Yair Pinto itu saya coba di news itu live. Teman-teman juga buka itu supaya ada kesamaan pemahaman kita di dalam diskusi. Namanya Yair Pinto. Dia tulis boat land boat di Israel. Dia langsung live menunjukkan bagaimana orang Israel, tentara IDF ya menghancurkan terowongan. Berapa hari ini orang IDF meninggal ya, berapa orang Hamas dihantam pakai drone. Dia live langsung, dia jujur mengatakan itu. Baru tidak ada narasi politik. Dia cuma menjelaskan, menguraikan itu, realitas ini loh yang terjadi. Baru saya nonton itu hampir setiap hari saya ke Yair Pinto itu ya. Kemudian kedua news teman-teman sering masuk ke CBN, Christian Broadcasting News, supaya kita update pemikiran kita. Kalau di Indonesia yang kita diskusikan tadi udah jauh kemarin ya, supaya kita ada pengetahuan bagaimana Menteri Tenaga Kerja dia tidak menunjukkan berapa katanya pengangguran di Indonesia. Itu rahasia ditutup. Baru anggota DPR bahas di Balog ini jangan begitu. Oh, dia bilang untuk menjaga keamanan negara supaya tangan digejolak, ternyata di Indonesia pengangguran sangat luar biasa, tetapi ditutup-tutupi negara. Nah, maka si anggota DPR bilang terbuka aja, kan tidak pengaruh. Nah, itu berita 3 hari lalu, 2 hari lalu. Nah, itu juga bagus kalau kita track berita secara legal, kita ambil berita-berita yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat yang berargumentasi dengan lembaga eksekutif. Ya, lembaga pemerintahnya itu. Nanti lagi ini waktu diskusi ini dipelintir oleh kelompok-kelompok ya, saya bilang vlog-vlog lain, ya kita dengar lagi di situ nanti ada pandangan berbeda, gitu kan. Kan sekarang sudah dunia terbuka, teman-teman. Kalau buka diskusi anggota DPR sekarang itu luar biasa keterbukaannya ya. Nah, kita ada pengetahuan untuk jelaskan kepada teman-teman di sini ya. Ya inilah bagi saya tadi Pak, kalau Bapak membahas yang transrasional, yang supernatural, yang sensible itu kan saya kadang-kadang saya berpikir itu adalah transrasional dan supernatural ya, dan supranatural, apa yang dikatakan tadi goib itu. Tetapi itu ada itu di dalam konteks firman Tuhan. Tetapi di dalam konteks teknologi sekarang ini, itu dipergunakan, saya ambil contoh ya Pak Paul, di dalam firman Tuhan, bagaimana Nebukadnezar, itu Daniel menafsir mimpi Nebukadnezar. Daniel ini seorang Ibrani Yahudi, kemudian Nebukadnezar mengatakan,
Dia orang ada akli nujum yang dikatakan oleh Pak apa tadi Pak apa namanya ulat bulu, ada nakli nujum, jampi-jampi, nakli nujum. Itu benar, tetapi kekuatan mereka 10 kali lipat kekuatan daripada Daniel. Nah, ini saya ke situ. Berarti ada yang saya bilang yang supernatural yang bekerja di sini. Untuk orang-orang Israel ada. Tetapi dalam konteks teknologi modern sekarang, ya kita tahu penguasaan cybernya luar biasa. Ini Israel, kita sering berdiskusi. Ya kan? Teknologi apa yang dia tidak kuasai? Tadi Pak Andi bahas tentang pager, lain sebagainya. Dia sudah menguasai semua. Itu yang alam-alam yang dia bilang alam roh itu, yang sifatnya begitu, yang tidak dijangkau oleh orang-orang Persia ini. Nah, bagi saya itu tinggal itu ya, analisa kita tentang itu. Artinya Israel ini diberikan kemampuan rasio yang sangat kuat sekali oleh Tuhan, nah, sehingga dia memang diberikan wahyu untuk menguasai dunia ini. Ya, kita amin aja kan itu. Karena dalam narasi peperangan, teman-teman, dimanapun dia menang dalam peperangan. Dan perlu kita ketahui tadi, saya bilang ulang bahwa yang penting ini, Mossad ini, dia itu akan gagal total kalau dia membunuh orang tidak bersalah atau salah target. Itu dari dulu waktu kita diskusi sama teman-teman waktu mahasiswa itu. Israel itu selalu persis. Tetapi kalau dia gagal, itu akan gagal 10 kali lipat. Itu akan ada apa itu? Akan ada ada hal yang tidak baik akan terjadi bagi mereka. Oleh sebab itu, karena kita sering mau mengatakan kejujuran, kebenaran, semua agen-agen Mossad adalah agen-agen yang sangat luar biasa, teman-teman. Kita tidak uga sanksi lah dari mereka. Orang pun mau apapun, kita jangan sanksi. Mereka adalah sangat-sangat kuat. Ya, tadi juga saya membahas tentang perkembangan itu ya. Saya berpikir bahwa dunia sekarang ini adalah cuma dua, berpikir antara orang yang jahat dan orang yang baik, orang yang gelap dan orang yang terang. Sehingga itu bagaimana perang terjadi di Iran, kenapa harus berdampak ke Indonesia? Ya, memang benar, bapak-bapak kayak Hendro Priyono di satu pihak dia dalam posisi apa gitu, tapi dia tidak melihat posisi yang minoritas itu pada ketakutan nanti kalau terjadi kerusuhan. Memang bicara revolusi dari dulu, ya itu akan memakan anaknya sendiri. Itu teorinya memang begitu revolusi. Tetapi kan kalau kita belajar tentang revolusi, bicara revolusi Prancis kan bikin perubahan, bikin paradigma baru. Nah, sehingga negara itu dikuasai oleh Sebenarnya kalau saya jujur, kalau mengambil istilah revolusi itu belajar sejarah revolusi. Bicara revolusi Prancis atau revolusi ada di Jerman, di Polandia, atau ada revolusi yang terjadi di Cina, ya kan, Tiananmen, belajar begitu dulu. Kenapa? Kalau tidak ada artinya kalau tidak ada terjadi revolusi begitu, ini melenggang langgung si koruptor ini. Koruptor ini mengatakan ya oligarki ini. Di Indonesia kan begitu. Bentar Pak, ini jangan ke korupsi dulu Pak. Kita fokus ya saya ke itu ya, tadi transaksional ya Pak, yang supernatural itu ya. Bagi saya ini biar thank you, Pak. Ini ulat bulu mau bicara nih. Oh iya, thank you. Ulat bulu masuk, ulat bulu.